Ini adalah Eyang Sakti, ya. Ini adalah makamnya. Dan ini setiap hari beliau ada di posisi ini. Meskipun kamu banyak ilmu, kedua meskipun kamu banyak harta, hatimu itu janganlah sombong. Hanya Allah lah yang segala maha. Terletak di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat, Situ Lengkong Panjalu mengalirkan kisah ganjil tentang keberadaan sosok harimau putih dan harimau hitam. Begitu memasuki pintu masuk area tempat berziarah di Situ Lengkong, ada patung berupa harimau hitam dan putih. Bukan sekedar hiasan, patung tersebut menjadi simbol sebagai hewan misterius yang konon menjadi penjaga area tersebut. Dan tak sedikit warga atau peziarah yang melihat sesosok makhluk seperti harimau. Tapi sebelum sampai di tempat tersebut, tim Ganjil Misteri harus menaiki perahu untuk menyusuri wilayah hutan seluas 57 hektar tersebut. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datanglah ke Situ Panjalu atau Situ Lengkong. Ada jejak-jejak peninggalan kerajaan masih bisa ditemukan di sini. Dari tepi situ, pandangan mata akan menatap daerah Bukit Nusa Larangan atau Nusa yang disucikan. Konon, daerah ini dijaga oleh makhluk gaib berupa macan hitam dan putih. Dari penerawangan mata batin Sumpena Laksana, dua makhluk gaib tersebut muncul setiap hari dan bisa dilihat oleh pengunjung yang memiliki niat kurang baik. Saya sudah berada di tangga untuk mendaki ke makam Ki Panjalu. Yaitu ini disimbolkan dengan macan putih, ya. Bisa lihat ini adalah simbol macan putih dan di sebelah sana adalah macan hitam. Nah, kenapa ini disimbolkan dengan macan putih? Karena konon katanya memang yang berjaga di area ini adalah seluruh dari keluarga Ki Panjalu sebagai orang tuanya, begitu ya. Dan beliau ini adalah inilah pemirsa, ini digambarkan macan hitam, ya, atau istilahnya mungkin macan kumbang, ya, kalau di dunia nyatanya gitu lah. Nah, kebetulan seluruh dari keluarga kerajaan atau tahta Panjalu ini semua beliau dimakamkan di area ini atau di Nusa Larangan. Kenapa dibilang Nusa Larangan? Nusa Larangan adalah nusa atau pulau yang disakralkan atau yang disucikan. Untuk macan yang misterius penjaga dari area ini adalah muncul setiap hari. Terkadang kalau memang ada pengunjung mungkin yang barangkali kurang bagus etikanya atau yang berniat mungkin ada hal-hal yang negatif lah, ya, itu mereka akan memperlihatkan diri. Lebih dalam lagi saat tim Ganjil bersua dengan juru kunci makam, tersingkap dengan jelas siapa itu sosok yang dimakamkan di tengah situ.
saya sudah sampai di area makamnya Ki Panjalu. Dan oh ya, itu ada kebetulan Bapak Haji Yusuf sebagai juru kunci makamnya Ki Panjalu. Dan saya akan menemui beliau, akan bertanya segala sesuatu kepada beliau tentang makam Ki Panjalu atau keberadaan Ki Panjalu yang berada di lokasi ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong Pak Kiai, siapakah yang dibilang Ki Panjalu sekarang di sini, makamnya di sini? Ini adalah Raja Panjalu terakhir yang bernama Prabu Haryang Kencana. Ayahnya yaitu Prabu Borosngora, gelarnya Syekh Abdul Iman. Syekh Abdul Iman diberi gelar oleh gurunya dari Tanah Suci Mekah yang ditugaskan oleh sang ayah yaitu Eyang Prabu Cakradewa. Beliau berguru ke Tanah Suci Mekah mencari ilmu kerahayuan. Kenapa? Panjalu ilmunya kerahayuan. Isinya ilmu kerahayuan ada dua. Satu, ilmu sejati. Dua, ilmu menyempurnakan diri. Dan diberi beban tugas oleh sang ayah yaitu membawakan sebuah gayung. Kalau di Panjalu gayung, ya, namanya gayung geranjang. Apa itu gayung geranjang? Gayung di bawahnya bolong-bolong, namanya gayung geranjang. Amanah sang ayah, jangan dulu pulang kalau air dari gayung masih bocor atau keluar. Carilah nak seorang guru, adanya di Tanah Suci Mekah. Langsung beliau menggagem di sebuah ajian raslok. Sampailah di Kubes Padang Arafah. Beliau bertemu dengan seorang kakek. Langsung beliau bertanya, "Kek, saya mencari seorang guru. Kata orang tua saya adanya di Tanah Suci Mekah." Langsung kakek bawa, langsung beliau mencari ilmu kerahayuan yaitu ilmu sejati. Apa itu ilmu sejati? Yaitu ilmu agama Islam. Dan menyempurnakan yaitu ajaran-ajaran agama Islam, Al-Quran, hadis dan kitabnya. Beliau juga dihajikan oleh gurunya, malah diberi gelar namanya Haji Abdul Iman. Dan setelah itu beliau disuruh pulang, namun beliau menolak. "Guru, saya tidak akan dulu pulang karena satu beban dari sang ayah bahwasan jangan dulu pulang kalau air dari gayung masih bocor atau keluar. Mari nak kita berangkat yaitu ke sumur Jam-Jam. Bacakan olehmu dua kalimat syahadat, bacakan kalimat la ilaha illallah dan dikrullah, dikir kepada Allah di dalam hatimu. Ambil air dari sumur Jam-Jam dengan gayung yang bolong-bolong, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Air tidak bocor, air tidak keluar. Bukan sulap, bukan akurat, tapi izin Allah." Makam keramat Panjalu, selain raja yang sangat sakti selaku seorang kesatria, juga konon memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi karena konon menguasai isi ilmu kerahayuan. Munculnya 7 mata air di sebelah utara bernama Sarakehan yang bermuara di situ Lengkong, konon juga bias dari ilmu kerahayuan Ki Panjalu. Langsung pulang ke Panjalu. Di Panjalu sang ayah bertanya, "Udah ketemu nak gurumu?" Udah ketemu isinya ilmu kerahayuan? Udah ketemu mana gayung keranjang? Udah. Dikemanakan airnya? Ya, syariatnya situ Lengkong adalah situ buatan yang luasnya 57 hektar. Jurang tadinya jurang-jurang dan kebun-kebun, awalnya namanya Legok Jambu. Ini pemakamannya yang luasnya 5,5 hektar, namanya Pasir Jambu, ya, dan namakan Pasir Jambu. Maka syariat hakikat Allah, air dari sumber Jam-Jam dari gayung kerancang ditawurkan sebelah utara yang dinamakan Sarakehan. Maka disitulah timbul 7 mata air menggalabuh langsung membendung, maka disebutnya situ Lengkong Panjalu. Maka beliau terkenal Soko Galuh Panjalu, penyebar agama Islam.
Aura yang menyejukkan hati dirasakan oleh budayawan spiritual Sumpena Laksana ketika tiba di tempat tafakur Ki Panjalu di mana tertulis wangsit beliau di sebuah loh batu. Jaraknya sekitar belasan meter dari makam dan dikelilingi hutan yang masih asri. Tapi benarkah ada sosok astral yang sering muncul di sekitar lokasi wangsit Ki Panjalu ini? Pak Kiai, ini adalah batu tulis. Batu tulis yaitu wangsit Panjalu. Papagon, agama, negara, jadikan amalan lahir batin ulah salah. Eta papagon Panjalu, mangan karena halal, pake karena suci, ucap sabenere. Iya, batu tulis. Oh, jadi tulisan itu artinya seperti itu. Wangsit Panjalu. Wangsit Panjalu. Ini kan tempat tapakurnya. Tempat tapakurnya. Maka wangsit. Oh, pantasan jadi terasa salah satu dari aura di sini menjadikan kita penyejuk jiwa, tentram. Dalam situasi apapun ada khodam atau ada segala sesuatu, entah itu jin atau siapa yang bisa menimbulkan diri di daerah-daerah ini Pak Kiai. Pasti di tempat karomah manapun pasti ada. Kalau memang waktunya muncul berbarengan atau seluruhnya yang berada di sini itu muncul setiap malam Jumat Kliwon, itu muncul dan muncul kesehariannya hanya Selasa sampai Jumat. Apakah betul itu Pak Kiai? Iya, betul. Selanjutnya, tim Ganjil Misteri diantar jauh ke dalam hutan yang lebat dan asri sekitar makam Ki Panjalu. Di sana ada pula 4 makam. Konon, mereka adalah pengawal Ki Panjalu dengan tugasnya masing-masing. Ada pendamping beliau atau yang anak buah beliau di daerah sini ada 4. Yang di mana saja nih yang mendampingi beliau sekarang, dan ini adalah salah satunya. Ini adalah Eyang Sarokean. Eyang Sarokean Menjaga air Situlengkong Panjalu. Pak Kiai, coba adakan sedikit komunikasi Pak Kiai ke ini nih, yang dekat ini Pak Kiai. Apakah bisa untuk bisa komunikasi, tolong di Yang penting amanah. Semuanya luhur sini. Ingat kepada wangsit Panjalu. Mangan karena halal, pakai karena suci, ucap sabenere. Dan amanah gayung kerancang, yaitu 1, meskipun kamu banyak ilmu. 2, meskipun kamu banyak harta. 3, meskipun kamu luhur tahta atau pangkat atau derajat. Artinya jangan bocor, artinya jangan keluar, artinya hatimu itu janganlah sombong. Hanya Allah lah yang segala maha. Dan keempat sosok pengawal itu kini menampakkan diri kepada budayawan spiritual Sumpena Laksana. Tapi oleh mata biasa, sosok mereka tak terlihat di siang hari. Namun, konon bisa dilihat dengan jelas di malam hari. Dan keberadaan makhluk gaib berupa macan hitam dan putih penjaga makam Ki Panjalu pun konon kadang dilihat oleh penjaga dan pengunjung. Bahkan konon daerah makam ini dilingkari oleh tubuh ular yang ekor dan kepalanya berada di pintu masuk makam. Tak hanya itu, petugas juga konon melihat sosok makhluk gaib lainnya seperti keledai. Oke pemirsa, ini adalah Eyang Sakti, ya. Ini adalah makamnya, ya. Ini adalah
Raden Demang Prajasasana ya, atau Kiai Sakti. Nah, beliau ini makamnya. Nah, beliau ini adalah mempunyai, dalam penglihatan saya ya, secara mata batin saya, ini ada 4 yang mendampingi beliau. Entah itu muridnya, kayaknya si muridnya yang disayang. Dan ini setiap hari beliau ada di posisi ini. Nih, beliau ada di sini satu. Dan itu kalau mungkin malam hari bisa kita lihat, atau pakai infrared juga bisa kita lihat. Ini di sini juga nih. Nah, ini ya, nih ini nih. Nih, yang dekat ada ini. Nah, ini juga hanya melihat. Nah, terus ini. Nah, beliau agak jauh ya sedikit, agak jauh sedikit. Nah, itu juga beliau mengatakan, hanya bilang Sampurasun ya. Dan ini salah satu yang di sini. Ini nih, tuh di bawah. Ya, di bawah. Nah, itu juga yang keempat dari sini. Nah, dalam keseharian atau sehari-hari mungkin Eyang Sakti didampingi oleh 4 pengawalnya ini. Sebagaimana saya tanyakan ke Pak Kiai tadi, kita mungkin bisa melihat, mungkin di malam hari bisa melihat dengan jelas. Ya paling sering lihat yang putih, hitam, cuma lah sekelebat doang gitu. Nusa Gede ini dikelilingi ular, ekornya di depan, kepalanya di depan. Waktu itu Bapak lihatnya di mana, Pak? Ya di depan. Makam keramat Panjalu di daerah Ciamis, Jawa Barat memang melegenda seiring kabar adanya sosok makhluk gaib penjaganya. Tetapi terlepas dari sosok gaib, keberadaan makam tersebut menjadi peninggalan sejarah kejayaan di masa lalu dari kerajaan di Nusantara. Karena itu, bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.